Nama saya Amarta Dimas Haryono dan saya sebagai application developer di Fabula Digital Kreasi. Apa itu developer? Dalam dunia IT, sering kita temukan istilah di mana salah duanya itu adalah coding dan developer. Coding itu sendiri dapat diartikan sebagai proses membuat aplikasi dengan menerjemahkan suatu logika ke dalam bahasa mesin. Dan developer itu bertindak sebagai aktor dalam proses coding tersebut. Kerap juga developer disebut sebagai programmer, serupa ya tapi tidak sama. Kalau di Fabula sendiri, developer itu sekarang ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu back-end, front-end, dan UI UX, dan full stack. Back-end developer biasanya lebih fokus ke analisa data, pengolahan data, dan penyedia data untuk sebuah aplikasi. Mereka bertanggung jawab atas keabsahan data, performance, serta pertukaran data dari database, server, dan aplikasi. Front-end developer lebih fokus ke website aplikasi atau logic di layar depan yang berinteraksi langsung dengan user dan tampilan yang bisa kita lihat. Front-end developer minimal harus paham akan logic UI UX, aplikasi, serta perkembangan device saat ini. Khususnya untuk UI UX developer, biasanya akan berkecimpung di area desain interface dalam suatu aplikasi, mendalami pengalaman pengguna yang tentunya bertujuan membuat user semakin nyaman menggunakan aplikasi tersebut, serta memastikan tampilan dan pengalaman tetap sama saat diakses di device yang berbeda. Hal ini tentu memiliki peran penting dalam hal deliver aplikasi ke user atau end user. Untuk full stack developer sendiri merupakan gabungan dari kategori-kategori yang tadi ya. Jadi secara tidak langsung full stack itu dituntut untuk memahami aplikasi dari sumber data hingga ketampilan yang akan dilihat langsung oleh user atau end user. Bisa dikatakan gampang-gampang sulit ya. Dalam suatu project biasanya kita akan dikasih semacam dashboard atau kumpulan task di mana task tersebut harus selesai dalam waktu yang ditentukan. Task dikumpulkan dalam satu platform atau file ya. Misalkan Jira, Excel, atau Trello yang bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan task. Nantinya task tersebut akan dimonitor oleh project manager atau supervise di project tersebut. Untuk mendefine task yang akan dikerjakan, biasanya kita melakukan gathering requirement dulu dengan user yang ingin membuat aplikasi seperti apa, teknologi atau platform yang digunakan seperti apa. Lalu project manager atau business analyst akan memperjelas scope atau area development suatu aplikasi. Setelah itu, baru dikonvert menjadi task-task yang akan dikerjakan oleh developer. Untuk skill, mungkin bisa dikatakan ya selama kita menguasai minimal satu bahasa pemrograman seperti Java, PHP, React, atau low code seperti OutSystem, itu sudah cukup. Karena kita hanya berkutat di bagian teknis dalam pembuatan aplikasi tersebut. Namun sebuah nilai plus apabila kita menguasai multi bahasa pemrograman, macam-macam database, macam-macam jenis server, serta behavior browser dan device, agar kita mendapatkan point of view yang lebih luas lah dari sisi teknis. Selain hard skill, soft skill menjadi peran penting ya untuk proses development. Karena terkadang kita tidak bekerja sendirian, melainkan teamwork antar developer. Sesama internal bahkan sering kita berinteraksi dengan user atau klien langsung, menganalisa permintaan mereka, serta memberikan saran atau brainstorm lah ya ketika ada bottleneck dalam proses development. Nah, asalkan enak diajak kerjasama dan paham tentang hal yang akan di-develop, seharusnya itu sudah menjadi lebih dari cukup ya. Kemudian tidak jarang juga ketika seorang developer ditunjuk sebagai penanggung jawab teknikal, ya istilahnya tech lead ya. Kalau misalkan sudah di posisi itu, biasanya seorang developer harus lebih paham lagi akan pemahaman teknikal dan karena lebih banyak berkoordinasi, memberikan solusi terbaik, sehingga secara tidak langsung dia dituntut untuk make sure everything will run well ya. Sebagai developer, tantangan terbesar itu pasti dan selalu membuat aplikasi sesuai dengan requirement dengan on time
dan bugs yang seminim mungkin, ya if possible ya. Ya itu akan menjadi selalu menjadi patokan lah sebagai kita developer untuk saat ini secara tersurat. Secara tersiratnya itu kita harus membuat aplikasi yang performance-nya bagus, penulisan code-nya yang maintainable, sistem yang scalable, serta memaksimalkan best practice ketika kita dihadapkan suatu task atau masalah dalam proses development. Karena mungkin ada 1000 cara untuk membuat aplikasi, namun hanya ada beberapa cara yang dapat dikategorikan sebagai best practice. Kalau aku pribadi, tantangan terberat as developer itu ketika aku diminta membuat suatu sistem yang fully from scratch atau benar-benar dari awal, dimana project tersebut banyak integrasi, timeline yang juga dibilang challenging, requirement serta development dan testing juga jalan paralel. Wah, itu jujur excited sih. Di samping tekanan demi tekanan muncul, dan juga pernah di satu project as developer, waktu itu kita nggak hanya ngoding aja ya gitu, tapi kita harus mesti bisa support hal-hal di luar itu. Nah, itu istilah bisa mengcover lah kebutuhan project tersebut. Ya, di samping kewajiban as developer dari sisi support internal maupun eksternal. Nah, kalau dulu itu di buku sekolah mungkin ada istilahnya lebih ke manajemen klasik modern lah ya. Jadi pemikiran kita as developer yang kita hanya ngoding doang loh, di luar itu ya bukan urusan kita. Nah, kalau bisa dihindari sih pemikiran kayak gitu. Sebenarnya developer itu identik dengan coding ya. Jadi coding itu sendiri pada dasarnya lebih ke passion, atau kita memang passionnya suka oprek-oprek aplikasi, interest ke logika pemrograman, senang atau tidak terbebani dengan aktivitas coding. Ya mungkin itu menjadi fondasi utama ya as developer. Karena ada beberapa dari kita yang mungkin nggak betah di depan layar monitor gitu, atau merasa pusing, kepalanya berat atau semacamnya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan sih. Dan perlu diingat, developer itu dulunya nggak langsung bisa ngoding, nggak langsung fasih. Ya nobody start as a hero lah. Itu ditanyakan waktu itu mau front end atau back end. Ya aku jawab back end karena dulu memang passion aku ya di situ. Waktu pertama kali kerjain task Java, nah itu aku kaget. Kok bentukannya gini, gak ngerti sama sekali apa ya API itu apa. Soalnya waktu dulu pas kuliah itu aku kebanyakan megang C#, VB, yang model-model MVC gitu. Nah, secara konsep codingnya sama, tapi kan belum familiar. Jadi ya mau nggak mau harus belajar di saat itu juga. Dan lebih ke niat kita untuk mempelajari hal yang baru sih. Karena di dunia IT untuk teknisnya ya as always akan selalu berkembang. Dan akan selalu ada aja teknologi yang muncul. Platform yang baru, cara baru, bahasa baru. Anggap aja sekarang kita belum bisa. Siapa tahu next 4 bulan ke depan kita udah bisa. Kan who knows kan, asalkan ada niat. Lebih keyakin aja sih kalau learning by doing itu possible, practice make perfect itu exist. That's my story as a developer. Jangan lupa untuk komen dan subscribe, like ya. See you and always happy coding.